Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya dengan topik yang masih sama, yaitu strategi bisnis pertambangan pasca pandemi COVID-19 dalam perspektif operasional, di mana yang akan menyajikan adalah Bapak Endra Emilza, merupakan Direktur Pertambangan dari PT Petrosi Tbk. Nah, Pak Endra lahir di Sumatera Barat pada tanggal 3 Februari tahun 1966. Kemudian merupakan alumni atau lulusan dari Universitas Sriwijaya, Palembang, pada tahun 1992. Kemudian sejak bulan April 2017 sampai hari ini, Pak Endra Emilza merupakan salah seorang dari direktur pada PT Petrosi Tbk. Baik, kita akan dengarkan penjelasan atau paparan dari Pak Endreza dari sisi kontraktor pertambangan, bagaimana bisnis yang dilakukan pasca pandemi COVID-19 ini. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum memulai presentasi saya di acara Safe Indonesian Call pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Endra Emilza, sekarang ini menjabat sebagai Mining Director PT Petrosi Tbk. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Strategi Bisnis Pertambangan Pasca Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Operasional. Sebelum memberikan presentasi, saya ingin memperkenalkan Petrosi secara singkat kepada Bapak Ibu sekalian. Petrosi berdiri dan beroperasi di Indonesia sejak 48 tahun yang lalu. Pada prinsipnya Petrosi merupakan multidisiplin company, di mana pada saat sekarang ini Petrosi mempunyai 3 bisnis line. Pertama itu mining business line, yang kedua engineering and construction, yang ketiga logistik and supply. Pada tahun 2019, Petrosi dimasukkan oleh World Economic Forum sebagai satu-satunya mining company di dunia dan satu-satunya perusahaan yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu perusahaan di jaringan global Lighthouse Network-nya mereka. Sangat membanggakan untuk Petrosi dan juga pastinya untuk bangsa Indonesia, karena usaha Petrosi sejak tahun 2018, tepatnya pertengahan tahun 2018, di dalam bertransformasi ke teknologi digital yang kita ketahui sebagai industri 4.0, dihargai, direcognize oleh World Economic Forum sebagai salah satu usaha terbaik anak bangsa di dalam mewujudkan dan menerapkan teknologi tersebut. Teknologi ini sangat membantu di dalam proses operasional penambangan pada khususnya, dan juga proses di asset management di dalam hal mempercepat mendapatkan informasi dari kegiatan yang dilakukan pada saat sekarang itu, atau real time information to make a quick and better decision about the operation. Untuk diketahui bersama juga, Petrosi merupakan salah satu anak perusahaan Indika Energy, selain anak perusahaan yang lain. Jadi begitu mungkin perkenalan singkat mengenai Petrosi Tbk.
kita akan mulai dengan presentasi kita hari ini ke topik yang akan saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, virus corona ini pertama kali terjadi di Wuhan di negara Cina. Dari sini virus tersebut menyebar ke seluruh dunia, mengakibatkan puluhan juta manusia terjangkiti oleh penyakit ini dan mengakibatkan kematian hampir di sekitar 865.000 jiwa di seluruh dunia. Karena penyebaran virus ini, banyak negara melakukan lockdown. Karena penyebaran virus ini terjadi oleh interaksi antar atau sesama manusia satu dengan yang lainnya. Untuk mengurangi percepatan penyebaran, maka beberapa negara atau banyak negara dunia melakukan lockdown, sehingga akibat dari lockdown ini ekonomi negara tersebut atau negara yang bersangkutan menjadi melemah dan secara langsung mengakibatkan beberapa sektor industri mengalami perkembangan atau growth-nya negatif di tahun 2020 ini. Ekonomi tidak berputar, industri tidak berjalan, mengakibatkan base material yang dihasilkan oleh dunia pertambangan juga tidak mempunyai pasar di dunia. Hal ini mengakibatkan banyak gangguan, hal ini mengakibatkan beberapa hal, termasuk salah satunya kelebihan suplai material atau produk pertambangan di dunia dan juga terjadinya penurunan harga komoditas dikarenakan tidak adanya dan juga menyebabkan terjadinya penurunan harga komoditas karena suplai yang berlebih dibandingkan dengan kebutuhan atau demand industri pada saat sekarang ini. Dari data S&P Global Market Intelligence, sejak bulan Maret sudah ada hampir 2.500 tambang di 33 negara mengalami disruption atau mengalami gangguan, penurunan produksi dan lain sebagainya karena pandemi COVID-19 ini. Seperti saya katakan tadi, karena berkurangnya permintaan atau demand terhadap produk-produk dunia pertambangan, maka terjadi kelebihan supply dan mengakibatkan harga daripada komoditi tersebut melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi secara umum COVID-19 mempengaruhi harkat hidup manusia, itu fundamental sekali yang pengaruh atau dampak yang diakibatkan oleh pandemik ini. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap jalannya ekonomi suatu negara atau berpengaruh terhadap perkembangan industri di negara tersebut dikarenakan manusia tidak bisa berinteraksi secara normal seperti sebelum pandemik terjadi. Menurut saya, di dalam menyikapi atau di dalam berstrategi di masa pandemi COVID-19 ini, perusahaan harus melakukan beberapa tahapan untuk menjamin atau menjaga agar operasionalnya tetap berjalan dan agar perusahaan tersebut bisa survive menjalani masa pandemi ini. Tahap pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah bahwasanya perusahaan harus melakukan respon terhadap situasi emergensi ini. Kita boleh katakan bahwa situasi ini adalah situasi emergensi, emerging event, sehingga diperlukan
kebijakan, diperlukan decision yang cepat dan tepat untuk menanggapi situasi emergensi ini. Tahap yang kedua itu adalah setelah kita mampu dan cakap dalam menanggapi situasi ini, tahap berikutnya perusahaan harus membangun ketahanan, building resilience. Nah, dengan melakukan berbagai action plan seperti memperbaiki cash management, tidak spending uang untuk sesuatu yang tidak diperlukan atau bisa ditunda oleh perusahaan, only spend money for something that you really need to keep the operation going. Kemudian membentuk atau membangun broader resiliency isu lainnya seperti membangun kerjasama dengan supply chain, dengan vendor, dengan business partner, dan pada akhirnya ini akan membuat perusahaan bisa beradaptasi dengan kondisi yang sedang berjalan sekarang. Setelah perusahaan bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang, perusahaan kemudian mulai memikirkan, merencanakan untuk tahap demi tahap kembali merecovery performance sebelum terjadinya COVID-19. Pastinya tidak bisa dilakukan secara cepat dan tepat tanpa ada plan yang detail dan kebijakan-kebijakan yang menunjang terjadinya pengembalian performa tersebut. Misalnya perusahaan tetap harus memonitor bagaimana cara mereka melakukan bisnis prosesnya harus tetap dimonitor, harus dibikin lebih efisien, harus dibikin lebih produktif, dan seperti kita ketahui bersama, mining bisnis ini adalah bisnis yang memerlukan kapital yang sangat besar, sehingga pengelolaan kapital dengan benar sangat diperlukan agar perusahaan mampu atau bisa bertahan dalam periode ini. Nah, setelah melalui step 1, step 2, step 3, barulah kemudian perusahaan bisa merencanakan atau membuat strategi untuk rebound. Jadi, strategi untuk rebound ini harus dibuat pada waktu masa pandemi ini, sehingga pada waktunya nanti pandemi berakhir atau mulai menurun kurvanya, sebuah perusahaan bisa siap dengan strategi-strategi yang sudah dia letakkan sebelumnya. Jadi, so basically step 1 boleh saya katakan itu sebagai respon terhadap emergency situation, membuat business continuity dan sustainability plan. Step 2 itu kita harus membangun resilience, ketahanan perusahaan terhadap situasi yang ada, beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang terjadi sekarang ini. Tahap ketiga itu merecover kembali, merencanakan untuk merecover kembali performance seperti sebelum kondisi COVID, dengan mendevelop action plan dan memonitor action plan tersebut agar sesuai dengan seperti yang direncanakan. Step 4, sudah saatnya di mana perusahaan memahami apa itu yang namanya new normal, membangun platform yang kuat untuk bisa berstrategi dan melanjutkan operasional setelah pandemic COVID ini berakhir. Nah, jika memungkinkan, perusahaan harus bisa mendapat benefit atau opportunity dari perubahan-perubahan yang terjadi ini. Nah, disinilah kuncinya agar
setelah COVID-19 ini satu perusahaan itu ahead terhadap perusahaan yang lain, dia harus membuat strategi dan perencanaan dimulai dari sekarang. Salah satu hal yang bisa membantu perusahaan untuk kembali rebound setelah masa pandemik ini berakhir adalah dengan bertransformasi menggunakan teknologi. Jadi memanfaatkan teknologi sebagai enabler untuk mengefisienkan operasional atau bisnis prosesnya, sehingga pada waktunya nanti, pada waktu COVID ini berakhir atau berkurang dampak dan pengaruhnya terhadap ekonomi, perusahaan bisa lebih maju seperti saya katakan tadi dengan dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Beberapa hal yang bisa dilakukan di sini adalah misalnya memanfaatkan teknologi untuk melakukan mengolah big data dan menganalisanya sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dan cepat di dalam melakukan operasional yang tujuannya pada akhirnya adalah untuk membuat operasi tersebut lebih efektif dan efisien dan mengurangi cost. Jadi secara garis besarnya mungkin bisa saya katakan strategi yang harus dibuat oleh perusahaan agar bisa lolos dan menjalani atau survive di dalam masa pandemi dan kemudian berkembang lebih baik dari perusahaan lain setelah pandemi ini berakhir adalah, pertama kali perusahaan harus memahami dan mengerti skenario recovery dari COVID-19 ini secara regional maupun global. Kira-kira apa sih yang akan terrecover dengan cepat setelah pandemi ini berakhir, sehingga kita bisa menyesuaikan kapabilitas kita, kemampuan kita dan potensi-potensi yang kita punya, menyesuaikan terhadap market yang ada. Itu satu hal yang penting. Yang kedua adalah perusahaan harus mampu menawarkan value proposition yang baru jika sekiranya new normal itu nanti merubah value proposition yang ditawarkan oleh perusahaan sekarang ini. Jadi mesti beradaptasi dengan kondisi new normal yang kemungkinannya akan merubah cara perusahaan menawarkan bisnis, memasarkan produknya pada era new normal nanti. Yang ketiga, optimisasi capital expenditure melalui penyusunan budget yang tepat dan melakukan risk management terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Kemudian barangkali ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ataupun kondisi setelah COVID-19. Jadi perusahaan harus beradaptasi dengan aturan dan regulasi tersebut agar bisa beroperasi dengan normal. Selain itu, menurut saya, karena semua sektor terdampak oleh COVID-19 ini, tidak hanya mining owner, tetapi juga penyedia alat-alat pertambangan, supplier, vendor dan lain sebagainya,
sudah saatnya setelah COVID ini dampaknya berkurang atau berakhir, mereka itu harus menjadi partner. Jadi, dan tidak ada perusahaan mungkin yang bisa mampu berdiri sendiri melakukan ekspansi setelah COVID-19. Jadi salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan partnership, kolaborasi dengan kompetitor kita yang ada sekarang, dengan vendors dan juga penyedia alat-alat berat. Jadi hal itu berguna untuk mengatasi limitasi daripada kondisi keuangan atau finansial, mengatasi kesukaran investasi dan juga kapasitas operation. Dan barangkali satu hal yang juga sangat penting adalah dikarenakan kita mengikut sertakan teknologi dalam proses bisnis dan operasional kita, ya perusahaan harus melakukan partnership. Perusahaan harus memulai melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan yang berbasis teknologi, untuk bersama-sama mengadaptasi teknologi-teknologi baru yang muncul di masa yang datang ini. Jadi secara umum menurut saya seperti itu strategi-strategi atau action plan yang harus dilakukan oleh perusahaan selama masa pandemik, dan juga yang paling penting bagaimana perusahaan rebound setelah pandemi ini berkurang ataupun berakhir. Terakhir, tanggapan, kesan, dan harapan saya terhadap acara yang dilakukan Perhapi pada hari ini adalah merupakan acara yang sangat baik, sangat berguna, dan informasi yang kita dapatkan dari acara ini harapan saya bisa dibawa oleh perusahaan atau audiens yang mendengarkan acara ini untuk dapat diterapkan kemudian di perusahaan masing-masing, agar kita bersama-sama bisa tetap survive dan kembali ke performa kita sebelum masa COVID. Dan yang paling penting atau inti daripada acara ini sesuai dengan judulnya adalah Save Indonesian Coal. Ya, seperti kita ketahui, coal itu is not really popular at this moment lah, ya kan. Dengan lockdownnya Cina, dengan lockdownnya India, kita coal atau batu bara atau coal dari Indonesia itu tidak punya tempat untuk dipasarkan kemana, dan itu bisa terlihat dari realisasi aktual ekspor batu bara kita sesuai dengan menurut data-data SDM baru-baru ini. Jadi ya, it's a very good occasion menurut saya untuk dengan diadakannya acara ini. Ya, mudah-mudahan kita semua yang berusaha di industri pertambangan ini, terutama di penambangan batu bara, tetap lebih bisa bekerja sama dan mencarikan solusi bagaimana kita tetap bisa berproduksi dengan market yang kondisinya seperti sekarang ini. Untuk Perhapi, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30. Semoga Perhapi tetap jaya dan dapat memberikan sumbangsih yang terus-menerus kepada kemajuan Indonesia. The volatility in global thermal coal prices and various disruptions in the mineral and coal markets and industries are challenges that PetroC will continue to face. In facing these challenges, PetroC implemented various continuous improvement initiatives in order to enhance operational excellence and deliver sustainable superior performance. One of the most significant initiatives was the launch of Project Minerva,
which stands for Mining, Engineering and Construction Advanced Analytics, as a strategic step in carrying out the digital transformation of all PetroC mining operations. The first phase of Project Minerva was launched at Tabang, and after 6 months, we were able to dramatically improve the operational and financial performance of the project. We call it Project Minerva. A series of digital technology-based initiatives, Project Minerva combines data collecting, monitoring, and analyzing that allow us to reduce cost, increase productivity, and boost performances. Dispatch was developed into the brain of the mine, with real-time monitoring that resulted in improved decision-making, as well as creating transparency. Our heavy equipment was installed with sensors that captured data in real time for improved analysis and decision-making. Thanks to advanced analytics, we now know at granular level which equipment is consuming more fuel, which driver is inefficient, and which patch of road requires maintenance. Conditional monitoring is used to strengthen predictive maintenance, which in turn extends component lifetime and help increase average equipment availability to over 90%. The Minerva app was developed to control operational activities and enable supervisors to make decisions as well as action plans in order to increase productivity. A gamification feature was also added to the app as a way to share knowledge and support change management between employees. In addition, drones were utilized for mine planning. But Project Minerva is more than just the application of digital technology. It is a digital transformation made possible by strong leadership and support from top management, also by thorough change management processes. It is a series of initiatives developed and implemented with a strong sense of ownership by all employees. It is an agile and iterative way to diagnose overall performance and to identify improvement levers. It has transformed the organization's culture, instilled confidence, developed new capabilities, and raised the spirit of our people. It has enabled cost-effective operations through the enablement of technology, reducing costs by over 15%. Its predictive maintenance toolkit will enable us to offer full maintenance solutions, while the data it supplies allows us to make better, more accurate decisions. Project Minerva will enable PetroC to increase shareholder value and further pave the way toward PetroC 4.0. With Project Minerva, we will be able to embrace the ever faster pace of change, thus ensuring a brighter future for PetroC's business going forward.